Halo, nama saya Andreas Loksaribo. Saya dari Universitas Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan membuat database. Database-nya database perpustakaan. Saya akan memperhatikan dari database perpustakaan ini yaitu cara membuat database, table, record, perintah. Perintahnya itu DDL, DML, join table, dan subquery. Kita mulai dari DML. DML itu adalah data manipulation language. Ya. DML adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola data dalam database. Ini mencakup operasi seperti penyisipan insert, pembaruan atau update, dan penghapusan atau delete. Jadi dia input, update, delete. Dan yang kedua itu DDL, Data Definition Language. DDL itu digunakan untuk mendefinisikan struktur dan skema database. Ini mencakup operasi seperti pembuatan tabel atau create tabel, penghapusan tabel, drop tabel, dan perubahan skema lainnya. Jadi DDL itu hanya main di dalam tabel aja ya guys ya. Dan yang ketiga itu join. Join adalah operasi yang digunakan untuk menggabungkan baris dari dua atau lebih tabel berdasarkan suatu kondisi. Ini memungkinkan untuk menggabungkan informasi dari berbagai tabel dalam database. Jadi dia kalau ada informasi dari variabel tabel lain yang cocok, dia akan menyatu dari samping ke samping, dari tengah pun bisa juga ya guys. Jadi contohnya itu kalau primary key-nya 1 dari tabel ini dan dari tabel ini juga 1 juga, jadi dia disatukan isi dari variabelnya juga. Dan yang terakhir itu subquery. Subquery atau subquery nested query adalah query SQL yang ditempatkan di dalam query utama. Subquery dapat digunakan di berbagai bagian pernyataan SQL seperti dalam clause select, from, where, atau having. Jadi itu subquery itu seperti search engine ya. Kita bisa memasukkan variabel apa yang mau diperlihatkan dari tabel mana dengan kondisi. Misalnya kondisinya itu variabelnya memiliki harga seperti cincin harga 200.000, ada juga gelang di harga 1 jutaan. Jadi kita mencari seperti cincin yang harganya 200.000. Itu cincin yang harga 200.000 itu banyak juga, palingan ada 3 atau 4 seperti itu kan. Dia jadi ditampilkan di dalam output query tersebut ya. Jadi singkatnya subquery itu seperti search engine. Itu juga menginputnya manual ya. Jadi database-nya sudah saya siapkan. Kita akan memasukkan database-nya. Pertama-tama saya akan menggunakan fungsi query dari DS. Nanti di bagian GUI-nya saya akan juga membuat infonya cara memakai mode GUI-nya, tapi kita memakai query-nya dulu. Pertama kita buat create database. Nama database-nya perpustakaan. Use perpustakaan. Kita menggunakan database yang kita buat, use perpustakaan. Kita langsung buat tabel, table bahasa Inggris ya. Table buku. Di dalam buku ada ID buku. ID bukunya itu integer dan sekaligus primary key. Lalu langsung auto increment ya. Masih ada lagi yaitu judul, variabel judul. Kita buat parser, itu parser ini seperti nomor dan teks ya, bisa juga. Dia nilainya 25, tidak boleh kosong. Yang ketiga pengarang, parser juga 100. Ini untuk data 255 dan 100-nya ini bebas ya, itu jumlah karakter yang dapat ditampung satu variabel, satu data, satu row. Dan ini tahun terbit, integer, tutup kurung di koma. Oh iya, di bagian tabel buku ini kita buka kurung. Oh, saya lupa mengatakan bahwa saya juga masih belajar ya. Jadi begini. Enter. Apakah ada di sini? Mari kita refresh. Kita run ya.
Di mana database-nya? Database-nya itu ada di ini dia. Perpustakaan sudah ada, perpustakaan dan buku. Body GUI-nya sudah seperti ini ya. Di sini sudah ada nama, data type-nya, length set-nya ini ya, karakternya. Ini bisa diperbaikan 0 atau tidak. Di buku dan judul buku tidak boleh kosong, tapi ini bisa kosong ya. Untuk increment tentunya dia tidak boleh kosong ya. Tidak boleh apply primary key, tidak boleh kosong. Oke, masuk yang selanjutnya. Selanjutnya itu di bagian tabel anggota ini kita menggunakan mode GUI-nya saja. Ya seperti ini, di bagian database perpustakaan kita buat create new tabel. Kita masukkan nama tabelnya anggota. Baru kita tambahkan variabelnya, variabel anggota. Yang pertama itu ID anggota. Ini gue ya, sorry ya. Dan yang kedua itu nama anggotanya. Nama anggotanya itu kita buat partner saja, bebas ya, lengsetnya. Alamat, berdatangi rumahmu. Telepon itu bebas ya, habisnya partner buat 20 saja. Cara membuat primary key-nya tinggal klik kanan, new index primary. Dia auto increment. Save. Nah, sudah jadi ya. Dan yang terakhir, kita pakai query saja untuk membuat tabel transaksi. Tabel transaksi ini kan perpustakaan. Jadi tabel transaksi itu digunakan jika ada anggota dari perpustakaan yang ingin meminjamkan buku. Jadi kita buat database-nya agar kita menyimpan data untuk siapa saja yang meminjamkan buku dari perpustakaan. Kita buat saja create table transaksi peminjaman. Dari transaksinya integer, primary key, dan auto increment. Typo lagi. ID buku ini integer. Keempat, ID anggota, tanggal pinjam. Oh, ID anggota integer juga ya. Maaf. Tanggal pinjam itu date, tanggal kembali juga date. Date itu tanggal ya. Baru kita menambahkan foreign key-nya. Foreign key yang kita ambil dari anggota dan buku. Di sini kita akan mencocokkannya. Jadi foreign key, ID buku, reference, oh salah ya. Referensinya di tabel buku, ID buku sama ya variabelnya. Jadi kita hanya mencocokkannya di foreign key. ID anggota, reference di tabel anggota, di ID anggota. Kita melihat apakah ada typo. Oh, ada di bagian koma. ID anggota tutup kurung koma. Bakaran. Apakah bertambah? Kita refresh. Ternyata ada transaksi peminjaman. Kita lihat mode GUI-nya. Di sini di datanya belum ada kita isi ya. Kita ngisi data boleh dari query dan juga boleh dari mode GUI dari software heading-nya. Pertama saya akan mempraktekkan cara menambahkan query di bagian anggota ya. Sebelum itu kita akan langsung masuk saja ke DDL-nya dulu. Nanti di dalam perintah DML-nya kita akan menambahkan datanya. Perintah DDL-nya itu untuk tabel ya.
Jadi pertama-tama kita akan mengganti nama tabel dengan perintah alter table, nama tabel, baru fungsi rename to ini ke daftar buku. Kita akan memasuki daftar detailnya. Jadi alter table, setelah itu di buku, di tabel buku rename. Ini fungsi DDL dulu ya, rename ke daftar buku sekarang. Ini untuk mengganti nama tabel buku ke daftar buku. Kita refresh. Nah, sudah terganti ya dari daftar buku. Lanjut ke daftar detail selanjutnya, itu menambahkan kolom ke tabel. Jadi kita akan menggunakan tabel anggota. Jadi kita pilih alter table anggota add kolom email. Kita menambahkan variabel email. Emailnya itu data type char 100 itu koma. Sekarang kita melihat di tabel anggota. Kita refresh dulu. Ini coba refresh ya. Nah, kita tambah ya email. Oke, kita lanjut. Kita menghapus kolom dari tabel. Fitur menghapus kolom dari tabel itu kita pilih alter table di tabel transaksi peminjaman. Drop column. Ini perintah ya, drop column. Ini fungsi drop ini menghapus tabel. Bisa menghapus tabel, bisa menghapus variabel juga. Di sini kita drop tanggal kembali. Di tabelnya itu, di transaksi peminjaman itu ada tanggal kembali ya. Ini yang mau kita hapus dari query. Tanggal kembali dari titik koma ke tanggal kiri programnya, query-nya sekarang. Mari kita lihat tabel ini, kita refresh. Ya, di nomor 5 tanggal kembalinya telah hilang ya dari pemakaian fungsi query. Dan yang terakhir itu menghapus tabel. Kita itu ingin menghapus tabel, misalkan kita buat tabel dummy dulu, tabel untuk tumbal ya. Kita save. Nah, jadi kita masuk ke query. Untuk menghapus tabel itu drop table, nama tabelnya langsung buat nama tabelnya dummy. Mari kita refresh apakah telah terhapus. Ya, sudah terhapus ya. Jadi di tempat yang kita buat ini kita tambahkan lagi tanggal kembali. Kita buat data type-nya date, tanggal ya. Bisa nih. Oke, itu saja fungsi detail. Jadi kita lanjut ke perintah DML. Perintah DML ini untuk memasukkan data, update data, dan menghapus data masuk DML. Jadi query-nya seperti ini. Kita menambahkan data ke tabel. Jadi untuk pertamanya insert into nama tabelnya daftar buku, langsung buka kurung di bagian mana saja yang mau diisi. Jadi kita buat di dalam daftar buku ini ada judul, pengarang, dan tahun terbit. Judul, pengarang, dan tahun terbit. Kita buat value-nya ini di sini kalau untuk memasukkan ya. Di dalam kurungnya ini kita pakai kutip, kita pakai judul bukunya cara jadi anime. Kita lawak aja, tutup pakai kutip baru koma. Di sini untuk pengarangnya itu nama ibu terkuat Sejahtera, nah itu. Dan tahun terbitnya ini tahun sekarang, sebelum tahun baru. Setelah begini tahun terbit itu enggak pasang seperti ini. Oke lah. Nggak bisa. Ya, bisa, tidak ada error ya. Jadi kita membuka tabel daftar buku di bagian data, kita refresh dulu. Nah, di sini tahun terbitnya jadiin saja lah
sorry ya guys ya. Kita gantikan integer ini menjadi varchar saja biar jadi cantik. Kita lihat. Nah, jadi cantik ya, tidak pakai titik dan koma di tahunnya. Ya, jadi 2000 yang ada yang titiknya. Lalu perintah DML selanjutnya itu mengubah data di table. Bagaimana cara mengubahnya? Kita menggunakan fungsi update. Jadi update nama table anggota, kita panggil anggota. Oh, di sini kita harus punya dam itu anggotanya. Jadi kita tambahkan datanya di sini, tambah dulu. Kita pakai mode GUI-nya saja buat cepat. Save, alamat Medan, nomor telepon 0000 ambilnya bebas ya. Setelah kita buat seperti ini, kita bisa masuk query untuk membuat update data dari ID yang menggunakan ID anggota. Jadi update anggota set yang mau kita ganti itu telepon. Di bagian variabel telepon sama dengan buka kutip 1, kita tambah nomornya saja 8192441, ini rahasia ya, dengan kondisi where ID 1 sama dengan 1. Jadi update tabel set ini untuk mengubah telepon sama dengan buka kutip nomor HP, di mana kondisinya itu yang dipilih ID anggota nomor 1. ID anggota nomor 1 itu dengan nama siapa, nomor teleponnya 000. Nah, namanya dari kita tinggalan, kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, sudah terganti ya, 0819 nah ya, seperti itulah. Jadi kita lanjut ke fungsi selanjutnya. Setelah mengupdate, kita menghapus data dari tabel. Jadi cara menghapusnya itu menggunakan fungsi delete from ya, from delete from daftar buku. Sebelumnya saya ingin menambahkan, oh ya sudah ada ya, saya bertujuan untuk menghapus ID buku nomor 1 dengan judul pengarang tahun terbit yang ini ya, daftar buku, kondisinya where tahun terbit kurang dari 3000 aja. Jadi ini kondisinya agak unik ya. Kita menghapus dari tabel daftar buku yang dimana kondisinya di tahun terbit itu tahunnya kurang dari 3000. Yang di datanya ini itu tahun 2023. Jadi sudah jelas ini lebih kecil daripada tahun 3000 ya. Kita tinggalannya tekan saja. Dan kita lihat hasil datanya, kita refresh. Sah. Jadi menghilang. Jadi kondisinya itu valid ya. Dan yang ketiga, kita menggunakan fungsi join. Perintah join untuk mendapatkan informasi peminjaman. Jadi fungsi join ini kita buat saja dummy-nya dulu. Anggotanya kita tambahkan dulu. Anggotanya 2 aja kita buat ya. Baru kita buat buku. Kita buat jadi seperti ini saja. Transaksi peminjaman, kita membuat transaksi peminjamannya saja. Kita tambah ID transaksinya 1, ID buku. Saya jelaskan lagi. Di sini ID buku adalah forgen key dari daftar buku, yang sama variabelnya juga ID buku, dan ID anggota juga forgen key dari tabel anggota, di mana variabelnya juga ID anggota. Jadi kalau di mode GUI itu sudah ada combo box untuk menampilkan
list yang sudah ada. Jadi seperti ini cara jadian ini. Nah, ID buku dia ngambil ID buku saja. ID anggotanya itu sudah tampil juga, tinggal bisa dipilih. Jadi sudah terkoneksi ya, terhubung. Tanggal pinjamnya kita buat saja kemarin, tanggal kembalinya sekarang. Kita buat lagi ID transaksinya. Di sini ID transaksi auto increment, jadi kita ngikuti 1 2 3 saja. Auto increment itu kalau kita buat dari query atau software lain untuk menambahkan, dia database sendiri ya. Bisa di custom ID transaksinya. ID anggota kemarin juga. Kembalinya besok. Harusnya ini tanggal kembali nih, harusnya ini ya. Setelah orangnya datang mengembalikan buku, tapi tak apalah. Udah seperti itu aja. Kita membuat fungsi join. Jadi komen itu select, kita pilih tabel untuk ditampilkan, variabel untuk ditampilkan. Dari tabel anggota, variabel nama, dari dan juga dari daftar buku, variabel judul, dan data transaksi peminjaman, tanggal pinjam ya, dari anggota inner join, mencocokkan data transaksi peminjaman di tabel anggota, ID anggota sama dengan transaksi peminjaman ke ID anggota. Baru inner join lagi, buku di transaksi peminjaman, ID buku sama dengan daftar di buku, titik koma untuk menutup current. Oh, ada typo, sorry ya. Oh, ini dia. Mari kita runkan, jadi outputnya seperti ini. Jadi kita itu memanggil nama dari tabel anggota, judul dari daftar buku, transaksi peminjaman dari tanggal pinjam dari tabel anggota. Jadi kita inner join-nya itu kita cocokkan dari transaksi peminjaman ke anggota, dan juga dari daftar buku ke transaksi peminjaman. Jadi semua itu kita hubungkan. Jadi ID anggota sama dengan transaksi peminjaman ID anggota itu sebenarnya itu adalah organ key juga. Jadi outputnya sesuai dengan select ya, dari 3 ini. Jadi yang saya pinjam itu seperti ini, 7 yang dipinjam itu cara jadian ini, tanggal pinjamnya itu ya ini, seperti itu outputnya. Dan yang terakhir kita menggunakan perintah subquery, fungsi subquery. Subquery adalah query SQL yang ditempatkan di dalam query utama. Subquery dapat digunakan di berbagai bagian pernyataan SQL seperti dalam klausa select, from, where, atau having. Dia seperti fungsi join, ya subquery juga. Jadi dia itu seperti yang saya katakan sebelumnya, itu seperti search engine tapi dalam query database. Jadi kita langsung praktikkan saja. Jadi yang kita gunakan ini, kita select, kita pilih anggota, nama anggotanya. Di sini kita menggunakan perintah select found. Di sini subquery untuk mendapatkan jumlah peminjaman per anggota. Di sini di dummy-nya itu 1 ya. Jadi kita lihat saja hasil outputnya. Kali transaksi peminjaman, di mana kondisinya itu ID anggota sama dengan anggota, ID anggota sebagai as. Ini seperti variabel custom untuk dinyatakan ya, jumlah pinjaman. Jadi fungsi as ini kita mengganti variabel, nama variabel sebagai jumlah peminjaman dari tabel anggota, titik koma.
Di sini sudah tampil di sini untuk calculating jumlah peminjaman. Jadi rumusnya itu select count. Count itu untuk menghitung dari tabel transaksi peminjaman di mana ID anggota forget key ID anggota. Jadi di mana di datanya itu kan di sini ID anggota. Kalau ID anggotanya itu ID anggota saya di sini kan 1. Jadi kalau ada banyak ID anggota saya sebanyak 5 yang saya pinjam di sini. Di dalam tabel ini ada 5 nama saya. Jadi dia terhitung 5 juga. Jadi di sini bisa 5 kalau kita tambahkan di sini. Dia menghitung setiap nama anggota yang ada, jumlah peminjamannya. Baru kita masuk subquery dengan kondisi pakai where. Hapus. Select judul dari buku di mana ID buku in dalam. Select, kita pilih lagi ID buku dari transaksi peminjaman. Kita run. Gimana yang salah ya? Oh, salah. Daftar buku harusnya. Jadi ini query untuk menampilkan buku apa saja yang sudah dipinjam. Di dalam daftar buku ini kita buat datanya ada 3 ya. Jadi yang ada dipinjam itu cara jadi anime, judulnya cara jadi anime, dan juga umlaut tuh mudah. Jadi tidak ada yang minjam cara jadi sepuh ya. Jadi ini untuk search engine dengan kondisi. Oke, seperti itu saja fungsi DDL, DML, join, dan subquery-nya. Dan untuk terakhirnya mode GUI dari ADSQL ini sangat mudah digunakan daripada query-nya ya. Di tahun segini siapa yang pakai query? Udah pakai GUI gitu kan. Ya mudah-mudah saja yang tadi tinggal kita buat tabel, create new tabel. Kalau di PHP MyAdmin saya kurang mengerti, tapi di HTSQL lebih mudah tampilannya, saya lebih paham. Kita tinggal buat nama tabelnya. Ya ini nama tabel. Kita buat ini nama itu data type-nya text kan. Jadi kita bisa di bagian data type text. Di sini ada fungsi integer, real, text, binary, temporal, spatial, outer juga. Outernya ada unknown, enum, set. Jadi untuk nama ini kita buat varchar, siapa tahu nama kalian ada nomornya, tak apalah. Buat varchar, lengthnya 50. Kalau untuk varchar nama ya tidak boleh auto increment. Kita bisa membuatnya yang lain. Kalau kalian membuat ID nama boleh saja sih. ID nama. ID itu berdasarkan nomor ya, integer. Kita buat jadi di sini untuk pemilihan key, primary, key, unique, full text, spatial. Di sini saya belum menggunakan unique, full text, spatial, jadi saya kurang tahu. Di primary itu seperti indeks ya, indeks dari isi semua dalam satu tabel. Kalau di key ini doang itu udah seperti untuk forget key, untuk dibilang berselerasi seperti itu lah, seperti forget key juga digunakan untuk forget key. Ini bisa auto increment, di sini bisa expression, saya tidak tahu. Di null ini bisa kosong, modified value ini bisa kosong di mana gitu ya, tapi ya kita pilih auto increment. Nah, ya. Untuk query sudah saya tampilkan, sudah semua. Jadi saya ingatkan lagi DML, DDL, join, dan subquery. DML itu untuk insert, update, delete di data. Kalau di DML itu kalau di DML itu untuk insert, update, delete data. Kalau di DL itu untuk buat baru tabel dan menghapus tabel. Kalau untuk join itu untuk menggabungkan variabel dari tabel lain yang cocok ya, ID primary-nya beserta yang lain-lain. Dan subquery itu seperti search engine,
yang dimana fungsinya itu bisa di custom, ribet ya, tapi menyenangkan juga kalau kita membuat subquery, dan subquery ini kita juga bisa membuat tabel baru kalau mau fungsinya berbeda lagi, seperti memisahkan dari tanggal-tanggal ini bisa kita buat tanggal, tabel tanggal, lainnya. Ya, udah seperti itu saja. Nama saya Andreas Margo untuk Saribu. Terima kasih telah menyaksikan tutorial saya. Walaupun kata-kata saya ada yang patah-patah, tidak jelas, dan bengong, dan banyak typo, maafkan saya, dan sekian dari saya. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Terima kasih.